Halo, selamat malam para pendengar setia Jalan-Jalan Malam. Balik lagi di Jalan-Jalan masih bersama saya Mang Ebek. Tempat dimana kisah misteri dan legenda mistis dari berbagai daerah akan menemani malam sunyi kalian. Jadi, sebelum kita mulai ceritanya malam ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan kisah seram lainnya yang kadang bisa bikin kalian mikir dua kali buat matiin lampu kamar. Oke, sekarang rebahkan badan kalian, tarik nafas perlahan dan bersiaplah karena malam ini kita akan bahas kisah asal usul dan kelahiran bayi tuyul serta mainan tuyul, yaitu kepiting. Cerita ini berasal dari sebuah desa tua di mana desa ini di pinggiran hutan dan berawa, yaitu di daerah Jawa. Dulu di sana tinggal seorang dukun bernama Ki Jarmani. Orang mengenalnya sebagai orang pintar, tapi juga penyimpan rahasia kelam. Ki Jarmani tinggal sendirian di gubuk bambu dekat rawa yang airnya selalu hitam pekat, dan setiap malam suara aneh sering terdengar dari dalam gubuk itu. Kadang terdengar seperti tangisan bayi, tapi bukan tangisan manusia biasa. Tangisnya menggema seperti datang dari dalam air. Konon, Ki Jarmani sedang melakukan ritual terlarang, ritual pembukaan gerbang dunia bawah. Ia menanam kendil dari tanah liat berisi tanah kuburan bayi, selai rambut perempuan dan setetes darah ayam hitam. 7 malam 7 hari ia bersila di depan kendil itu, membaca mantra tanpa henti. Dan pada malam ke-7 di bawah bulan purnama, kendil itu retak dan dari dalamnya keluar sesosok bayi mungil. Kepalanya licin, matanya kecil tapi bersinar di dalam gelap. Itulah tuyul yang pertama lahir ke dunia. Tapi ternyata bayi tuyul itu punya kebiasaan aneh. Saat siang hari ketika Ki Jarmani tertidur, tuyul itu suka pergi bermain ke rawa, dan di sana ia bermain dengan kepiting rawa. Tuyul itu mengejar kepiting, kepiting menggigit jarinya dan tuyul itu malah tertawa. Tawanya nyaring tapi dingin. Kadang penduduk yang lewat melihat kepiting bergerak sendiri padahal tak ada siapapun di situ. Mereka tahu kalau yang bermain adalah tuyul. Tahun demi tahun berlalu, Ki Jarmani akhirnya meninggal dunia. Tapi setelah kematiannya, suara tangisan bayi dan suara tawa di rawa itu tidak pernah hilang. Beberapa orang yang mencari kepiting di sana kadang melihat kepala kecil muncul dari air, menatap lalu menghilang begitu saja. Seorang warga, katakanlah Mang Arif, pernah cerita ketika dia menunduk mengambil kepiting, tiba-tiba ada tangan kecil menarik celananya dari belakang. Saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan di air dengan mata hitam bulat menatapnya.
Sejak hari itu, orang-orang menyebut tempat itu rawa tuyul. Katanya tuyul-tuyul yang lahir dari ritual Ki Jarmani tidak semua mati. Sebagian masih hidup, berkembang biak dan suka bermain di rawa yang sama. Kalau kamu berjalan-jalan malam-malam dan mendengar suara kepiting seperti beradu di lumpur, itu tandanya tuyul sedang bermain. Dan kalau kamu menutup air terlalu lama, mungkin kamu akan melihatnya, kepala kecil tanpa rambut, tertawa kecil di balik air. Beberapa orang mencoba menangkap tuyul itu, tapi tak pernah berhasil karena tuyul bukan makhluk sepenuhnya dari dunia ini. Ia separuh dari dunia gaib dan separuh dari jiwa bayi yang tak sempat disempurnakan. Dan kata orang tua dulu, kalau kamu lihat seekor kepiting masuk ke dalam rumah, padahal gak ada air di sekitar situ, itu tandanya tuyul sedang menitipkan sesuatu di rumahmu. Jadi, kalau besok kalian pagi-pagi lihat kepiting di depan rumah, jangan diusir dulu. Bisa jadi ada tuyul kecil yang sedang bermain di situ. Bagaimana, sobat jalan-jalan malam? Masih berani ke rawa tengah malam untuk cari kepiting? Itulah kisah malam ini, asal usul dan kelahiran bayi tuyul serta mainan tuyul yaitu kepiting. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga ikut merinding bareng Mang Ebek. Sampai jumpa di kisah jalan-jalan malam berikutnya, masih bersama saya Mang Ebek yang akan terus menemanimu. Sampai jumpa di kisah jalan-jalan malam berikutnya, masih bersama saya Mang Ebek yang akan terus menemanimu menjelajahi kisah antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Selamat malam, dan hati-hati kalau ada kepiting lewat depan rumahmu. Tuyul sedang bersama kalian. Salam jalan-jalan malam.